sebetulnya ya walaupun musim corona kayak gini masih sempat lah menyempatkan diri untuk pergi ke Brastagi loh Miss, ke Siosan. Ya ampun, berarti lihat gunung-gunung lah ya Miss ya. Pemandangannya indah, ada bukit-bukit loh adik-adik. Gunung yang indah dan tinggi. Tapi ada loh lagu tentang bukit-bukit dan gunung-gunung itu. Lagu apa tuh? Itu biar gunung-gunung raja Miss. Oh, kalau gitu kita nyanyikan yuk. Ayo kita nyanyikan. Dia pun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi pasti sejak tak akan beranjak dariku. Sudah menyanyi di sini ya. Suaranya tadi bagus sekali, sedang memuji Tuhan. Iya, Boleh sedang ikut nyanyi? Boleh. Kita nyanyi. Miss mau nyanyi lagu apa? Lagu apa ya? Enaknya lagu apa ya? Lagu ya? Alam mana seperti Allahku. Oh, alam mana seperti Allahku. Memangnya ada Allah yang lain, Miss? Gak ada lah, hanya Tuhan Yesus saja lah, Miss. Tuhan kita hebat itu kan? Iya, Miss. Oke, kalau begitu anak-anak juga di rumah ikut nyanyi ya. Oke, tidak ada Allah seperti Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Yesusku, tidak ada benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Yesusku, tidak ada ya benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Allah kita memang Allah yang luar biasa ya. Tadi dibilang dia benteng perisai, dia menara pembebasan. Berarti dia bisa menyelamatkan, Miss. Bisa selamat, Miss. Masuk lagi, Miss ya. Iya, jadi tahu nggak, Miss? Tuhan Yesus waktu itu bisa menolong orang loh. Oh, iya benar-benar. Aku juga pernah baca itu di Alkitab, Miss. Iya. Bagaimana ceritanya ya? Ceritanya itu tentang Tuhan Yesus menolong orang yang sedang kawin di kota Kana. Oh, ada ceritanya. Ada banyak cerita itu. Ada di dalam Alkitab. Nanti Miss semua dan anak-anak bisa baca di dalam kitab Yohanes ya. Mau nggak dengar ceritanya, Miss? Mau, Miss mau nggak dengar buku kita? Iya. Oke. Anak-anak sudah mau dengar ceritanya? Pasti Oke, mau ya. Kalau begitu kita dengar ceritanya ya. Oke. Miss. Pada waktu itu, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya diundang ke sebuah pesta perkawinan di sebuah kota yang bernama kota Kana. Nah, anak-anak dan juga Miss semua, seperti tradisi orang Yahudi, jadi sebelum mereka masuk ke dalam rumah, mereka harus mencuci dulu kaki mereka dengan air bersih yang ada di dalam beberapa tempayan. Nah, ketika Tuhan Yesus ada di situ, rupanya Tuhan Yesus dipanggil oleh mamanya, yaitu Maria, yang juga ada di pesta itu. Kenapa ya kok Tuhan Yesus dipanggil oleh mamanya? Iya, karena Maria mendengar dari para pelayan tadi bahwa mereka punya masalah. Apa masalah mereka? Masalah mereka adalah mereka kehabisan anggur, padahal tamunya masih banyak. Dari mana kita mau dapat anggur yang baik, anggur yang banyak? Wah, pasti tidak akan dapat. Nanti kalau kehabisan anggur, yang punya hajatan tadi pasti malu, yang punya pesta pasti malu. Kemudian Maria panggil Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Tuhan Yesus tolong mereka. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ibu mau apa dari aku? Saatku belum tiba. Anak-anak,
tetapi Maria tetap kekeh, Maria tetap ngotot. Dia bilang kepada para pelayannya, apa yang dibilang Tuhan Yesus samamu, lakukan itu. Nah, anak-anak dan juga Miss semua tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan Yesus kemudian? Tuhan Yesus menyuruh para pelayan tadi mengisi tempayan tadi dengan air bersih. Semua diisi. Ada beberapa tempayan di situ dan pelayan tadi taat nurut sama Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dan juga Miss, tadi mereka semua punya masalah ya yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri, yaitu kehabisan anggur. Nah, tahukah kamu anak-anak dan juga Miss bahwa saya dan kamu semua juga punya masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, yaitu masalah dosa. Iya, dosa itu adalah perbuatan atau pikiran atau perkataan yang tidak disukai oleh Allah. Contohnya cakap kotor, melawan mama, pukul kawan, malas, dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan katakan semua orang sudah berbuat dosa, termasuk kamu dan termasuk ibu, termasuk Miss, semua di sini juga orang berdosa. Nah, anak-anak, kemudian mereka ketika punya masalah itu, mereka taat dengan perintah Tuhan Yesus, yaitu mengisi tempayan dengan air bersih. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh pelayan tadi mencedok air tadi dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Wah, kalau seandainya pemimpin pesta diberi air putih, bisa marah dia. Tetapi pelayan tadi tidak berpikir demikian. Dia taat, dia nurut anak-anak dan juga Miss. Kemudian pelayan tadi memberikan air itu kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta tidak tahu kalau air yang diberikan kepada dia itu air putih. Dia meminumnya dan dia mengatakan, wah, anggurnya enak sekali, hebat sekali nih yang punya pesta. Sampai detik ini anggurnya dia masih punya anggur yang enak. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pemimpin pesta tadi tidak tahu kalau itu air putih. Rupanya ketika pelayan tadi taat kepada perintah Tuhan, air putih tadi berubah menjadi anggur dan semua orang bersuka cita. Anak-anak dan juga Miss, coba kita lihat Tuhan Yesus bisa menolong orang dalam pesta tadi dengan mengubah air menjadi anggur. Hebat nggak? Hebat ya. Dan itu menunjukkan Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, dia Allah yang hebat, dia Allah sanggup menolong kita. Nah, oleh karena itu Miss, kita juga harus percaya sama Tuhan Yesus, anak-anak juga. Apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita alami, kita harus minta tolong dan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kita punya masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri kan, yaitu masalah dosa. Jadi Tuhan Yesus juga mau menyelesaikannya dengan cara Tuhan Yesus mau mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Nah, itu cerita kita hari ini. Ya, jadi ingat Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur di kota Kana. Nah, gimana ceritanya Kak Miss? Seru nggak? Wah, seru banget ya. Ternyata sanggup mengubah air menjadi anggur. Hebat kan? Nah, jadi Tuhan itu yang mengubah air menjadi anggur pada waktu itu juga Tuhan yang sama yang hari ini kita sembah. Jadi Tuhan Yesus yang sekarang kita sembah itu juga masih berkuasa dan tetap berkuasa menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini, iya. Yang kita percaya Tuhan tetap bersama dengan kita. Ya, termasuk juga anak-anak di rumah, ya kan? Nah, oleh karena itu Miss dan juga anak-anak semua tidak perlu kita khawatir dan takut, karena kita punya Allah yang berkuasa dan hebat, dan yang paling penting Miss, Allah itu mengasihi kita semua. Ya. Jadi hari ini kita bersyukur ya yang untuk firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini ya, Miss. Oke, sekarang kita mau berdoa yuk. Yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami terus percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Miss, kita sudah selesai